datang kembali di channel pembelajaran Belajar Akuntansi di Kampus Biru. Hari ini kita akan membahas mengenai non-current liabilities, melanjutkan bagian pertama yang kita telah bahas tentang bond payable. Pada part 2 ini kita akan membahas mengenai notes payable. Sebelum kita membahas mengenai notes payable, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai bond issuance cost atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menerbitkan bond. Suatu perusahaan ketika menerbitkan bond, dia akan mengeluarkan banyak biaya, misalnya untuk mencetak sertifikat bondnya, kemudian untuk biaya hukum dalam pengurusan izin penerbitan bond, kemudian biaya komisi, biaya promosi, dan biaya-biaya lain terkait dengan penerbitan bond. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Biaya penerbitan bond ini harus dicatat sebagai pengurangan dari jumlah uang kas yang diterima oleh perusahaan yang diterima dari bond. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan kembali berapa efektif interest rate atas penerbitan bonds tersebut. Misalnya, bonds yang diterbitkan pada nilai par, misalnya 100.000, tetapi karena ada penerbitan biaya penerbitan bond misalnya sebesar 1.000, maka proceed yang kita perhitungkan untuk menghitung berapa efektif interest rate-nya adalah 99.000. Nah, bagaimana menghitung efektif interest rate ini? Salah satu cara yang kita dapat gunakan adalah menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus ini menghasilkan rate yang mendekati rate yang sebenarnya, karena untuk menentukan rate yang tepat tidak mudah ketika dalam pembayaran bond itu melibatkan ada pembayaran prinsipal dan interest yang dibayarkan secara rutin, secara periodik. Nah, rumus ini bisa kita gunakan untuk menghitung berapa nilai yield to maturity untuk bond tersebut. Yaitu rumusnya adalah yield to maturity kita peroleh dari kupon ini bukan kupon rate tapi berapa interest payment-nya setiap periode, kemudian ditambah dengan face value dikurangi dengan harga bond tersebut dibagi dengan N-nya itu periode pembayaran bunganya, dibagi dengan face value ditambah dengan harga dibagi 2. Contoh misalnya, jika face value dari bond 3 tahun dengan tingkat bunga nominal 10% adalah 100.000 dan issuance cost-nya adalah 1.000, maka bond payable itu nanti akan dicatat pada nilai 99.000. Sehingga kita harus menghitung berapa sebenarnya efektif interest rate atas bond tersebut. Jadi, meskipun bond ini diterbitkan pada nilai par, tapi karena melibatkan ada issuance cost, maka proceed yang kita catat adalah 99.000. Nah, berarti ketika kita menggunakan rumus yield to maturity tadi, kita akan mendapatkan efektif interest rate untuk bond ini bukan lagi 10%, tetapi 10,385%. Nah, rumus ini juga bisa digunakan ketika berapa yield atau effective rate atau market rate tidak diketahui, tetapi yang kita ketahui adalah harga bondnya. Misalnya, ada bond yang tenornya 5 tahun dengan tingkat bunga 8% dan nilai parnya 100.000 dijual pada harga 102. Maka perusahaan itu akan mendapatkan uang atau mendapatkan proceed sebesar 102.000. Nah, berapa dalam hal ini, berapa efektif interest rate-nya, maka kita bisa gunakan rumus ini untuk menghitung berapa efektif interest rate-nya, yaitu kita peroleh 7,525%. Selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi untuk long term notes payable.
Instrumen bond payable dan long-term notes payable ini sebenarnya adalah instrumen yang serupa. Namun long-term notes payable dapat juga digunakan sebagai instrumen pembayaran untuk perolehan barang atau jasa. Akuntansinya sendiri sama dengan akuntansi untuk bond. Notes dinilai pada nilai present value-nya atas arus kas untuk prinsipal dan pembayaran bunga di masa yang akan datang. Ini sama dengan penghitungan present value untuk bonds payable. Perusahaan kemudian akan mengamortisasi diskon dan premium sepanjang tenor dari notes tersebut. Contoh misalnya, notes yang diterbitkan pada nilai nominalnya atau pada face value-nya. Sebagai contoh, Scandinavian Import menerbitkan notes 3 tahun senilai 10.000 pada face value-nya atau pada nilai nominalnya kepada Bigelow. Tarif bunga nominal dan tarif bunga efektif untuk notes tersebut sama, yaitu 10%. Maka Scandinavian akan mencatat penerbitan notes pada nilai nominalnya sebagai berikut. Dia akan mencatat penerimaan cash 10.000 pada notes payable sebesar 10.000. Kemudian Scandinavian akan mengakui interest yang dibayarkan pada tanggal pembayaran bunganya dengan jurnal interest expense pada cash sebesar 1.000. Notes payable dapat diterbitkan baik dengan mengandung pembayaran bunga atau tidak mengandung pembayaran bunga. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana akuntansi untuk notes yang tidak mengandung bunga atau zero interest bearing note atau kita bisa katakan non-interest bearing notes. Untuk note seperti ini, perusahaan penerbit akan mencatat perbedaan antara nilai nominal dari notes tersebut dan nilai present value-nya sebagai diskon dan mengamortisasikan diskon tersebut sebagai interest expense atau sebagai beban bunga sepanjang umur dari notes tersebut. Sebagai contoh, misalnya Turtle Cove Company menerbitkan notes 3 tahun dengan fitur zero interest kepada Jeremiah. Tarif implisit dari yang dihitung dari total cash yang diterima oleh Turtle adalah 9%. Ini diperoleh dari penghitungan effective rate dengan nilai present value 7.721,8, yaitu cash yang diterima oleh Turtle pada saat penerbitan notes dengan nilai jatuh tempo notes tersebut 10.000. Penghitungan ini mudah karena di dalam zero interest bearing note atau non interest bearing note tidak terkandung bunga yang sifatnya anuitas, sehingga lebih mudah menghitungnya daripada kita menghitung effective rate untuk bond. Nah, bagaimana Turtle Cove mencatat penerbitan notes ini? Turtle Cove akan mencatat nilai cash-nya yang diterima adalah sebesar nilai present value dari nilai jatuh tempo 10.000 di present value-kan dengan tingkat bunga 9% tanpa ada pembayaran bunga. Sehingga dia mencatat cash pada notes payable sebesar 7.721,8. Untuk notes, pengakuan bunganya juga menggunakan effective interest method. Nah, karena ada perbedaan antara nilai jatuh tempo dengan nilai present value-nya, maka perusahaan Turtle Cove tadi itu akan membuat schedule pengakuan interest sebagai berikut. Nah, pada tanggal 31 Desember, pada saat penyusunan laporan keuangan, Turtle Cove akan mencatat beban bunga sebagai berikut. Dia akan mencatat interest expense sebesar nilai amortisasi dari diskon atas penerbitan notes ini, yaitu
694,96 diperoleh dari bunga efektif notes tersebut, yaitu 9% dikalikan dengan carrying value 7.721. Diperoleh interest expense-nya adalah 694,96. Karena di sini tidak ada pembayaran bunga, maka tidak ada cash yang dikeluarkan oleh Turtle Cove untuk mengakui bunga ini. Jadi, pengakuan bunga ini hanya untuk menyesuaikan nilai notes payable-nya pada nilai biaya yang diamortisasi. Jenis notes yang lain adalah notes yang mengandung bunga. Sebagai contoh, Mary menerbitkan notes untuk memperoleh pinjaman uang dari Morgan. Notes yang diterbitkan oleh Mary adalah 10.000 dengan tingkat bunga 10%. Sedangkan tingkat bunga pasar untuk notes yang risikonya serupa dengan notes ini adalah 12%. Karena efektif interest rate-nya 12% lebih tinggi daripada stated rate-nya 10%, maka kita akan menghitung berapa present value-nya. Present value dari notes ini kita present value-kan dari arus kas-nya, yaitu 10.000 nanti jatuh tempo pada akhir tahun ketiga sebagai nilai pokoknya. Kita present value-kan dengan N-nya 3, I-nya 12% atau effective rate-nya 12%, kita peroleh nilainya adalah 7.118. Sedangkan nilai kini dari pembayaran bunganya 1.000 setiap periode pembayaran bunga, dengan 3 kali pembayaran bunga dan tingkat bunga efektif 12% adalah 2.402. Maka nilai present value dari notes tersebut adalah 9.520. Selisihnya ini merupakan diskon. Mary ketika menerbitkan notes tersebut akan mencatat perolehan uangnya adalah sebesar 9.520 dan dia akan mencatat notes payable sebesar 9.520. Seperti halnya bonds, Mary pada tanggal laporan keuangan akan harus mencatat amortisasi dari diskonnya bersamaan dengan pengakuan beban bunganya. Maka Mary pada tanggal 31 Desember akan mencatat interest expense sebesar 1.142 yang diperoleh dari nilai carrying amount-nya dikalikan efektif interest-nya 12% diperoleh 1.142 dikurangi dengan cash yang dibayarkan untuk pembayaran bunganya sebesar 1.000. Maka selisihnya ini menjadi amortisasi dari diskon yang akan menambah nilai notes payable. Kemudian atas cash yang dibayarkan, dia akan mengkredit pembayaran bunganya itu pada cash sebesar 1.000. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa notes payable bisa digunakan sebagai instrumen pembayaran untuk perolehan barang atau jasa. Nah, bagaimana ketika notes ini diterbitkan untuk memperoleh barang atau jasa? Ketika kita menukarkan instrumen utang untuk memperoleh barang atau jasa dalam transaksi yang sifatnya bergain atau transaksi yang sifatnya fair, maka karena notes ini sifatnya adalah negotiable, maka seharusnya notes yang diterbitkan nilainya akan sama dengan nilai wajar barang atau jasa yang dipertukarkan. Sehingga dengan kata lain, interest rate yang digunakan di dalam notes itu diasumsikan wajar, kecuali ada beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah notes tersebut merupakan non-interest bearing notes, jadi tidak ada bunga yang ditetapkan untuk notes tersebut. Atau yang kedua,
stated interest rate-nya itu tidak masuk akal. Misalnya, notes serupa di pasar, diperoleh informasi bahwa tingkat bunga pasarnya adalah 12%, tetapi notes yang digunakan untuk instrumen pembayaran ini tingkat bunganya misalnya 5%. Perbedaan 12% dan 5% itu terlalu jauh sehingga dianggap sebagai tingkat bunga yang tidak masuk akal. Atau yang ketiga, face amount dari notes-nya atau nilai nominal dari notes-nya itu berbeda secara material dari harga cash dari barang atau jasa serupa atau instrumen utang serupa pada tanggal penerbitan notes tersebut. Maka dalam kondisi seperti ini kita harus menentukan atau kita harus melakukan imputasi atas tingkat bunga yang wajar atas notes tersebut. Nah, bagaimana kita menentukan tingkat bunga untuk kondisi seperti ini? Jika suatu perusahaan tidak bisa menentukan nilai wajar dari barang atau jasa yang diperoleh, dan jika notes tersebut juga tidak ada pasarnya, maka present value dari notes itu harus ditentukan dari interest rate yang wajar atas notes tersebut, atau kita melakukan yang namanya proses imputasi. Perusahaan menetapkan berapa nilai bunga yang wajar atas notes tersebut. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ketika dalam transaksi perolehan barang atau jasa, satu notes mengalami 3 kondisi sebelumnya tadi, yaitu dia non-interest, bearing notes, kemudian stated rate-nya itu tidak masuk akal, atau memang tidak ada nilai wajar atas notes-nya tersebut, maka yang pertama kali kita gunakan adalah berapa nilai wajar dari barang atau jasa yang diperoleh oleh perusahaan. Jika tidak ada juga, maka perusahaan bisa melakukan proses imputasi atau menetapkan tingkat bunga yang wajar atas notes tersebut dengan memperhatikan tingkat bunga yang wajar atas instrumen serupa di pasar misalnya tempo pembayarannya 3 tahun, kemudian perusahaan ini perusahaan yang kredibel dan sebagainya, kita bisa cari berapa rate atau tingkat bunga yang serupa untuk instrumen tersebut. Atau faktor-faktor lain yang meliputi misalnya ketentuan-ketentuan di dalam notes-nya tersebut. Apakah ada jaminan, bagaimana schedule pembayarannya atau jadwal pembayaran bunganya, dan informasi-informasi yang lain yang kita bisa peroleh dan kita bisa gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan berapa interest rate-nya. Contoh misalnya, pada tanggal 31 Desember 2019, Wunderlich menerbitkan notes kepada Brown Interior untuk pembayaran jasa arsitektural. Notes tersebut memiliki nilai nominal 550.000 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024. Jadi tenornya adalah 5 tahun dan mengandung bunga 2% yang dibayarkan setiap akhir tahun. Wunderlich tidak bisa menentukan berapa nilai wajar dari jasa arsitektural yang diberikan oleh Brown Interior, dan notes-nya tersebut tidak tersedia di pasar. Artinya notes-nya tersebut memang tidak bisa diperjualbelikan di pasar. Nah, berdasarkan kredit rating dari penerbit yaitu Wunderlich, kemudian ketiadaan jaminan atas notes tersebut, dan interest rate yang tersedia pada tanggal penerbitan tersebut, maka
Wunderlich menetapkan atau melakukan imputasi bahwa interest rate yang wajar untuk notes seperti ini adalah 8%. Ketika melakukan pencatatan, dia harus menggunakan tingkat bunga imputasi 8% ini untuk menghitung present value. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana arus kas atas notes tersebut. Pada tanggal jatuh tempo 5 tahun lagi, nilai jatuh temponya adalah 550.000. Kemudian tingkat bunga nominal atas notes tersebut adalah 2%, sehingga setiap akhir tahun Wunderlich harus membayarkan 11.000 untuk pembayaran bunganya. Nah, tingkat bunga yang ditetapkan atas notes ini tadi yaitu 8%, itu kita gunakan sebagai effective rate yang kita gunakan untuk menghitung present value-nya. Sehingga kita peroleh present value dari prinsipal yang 550.000 ini dengan N-nya 5 dan tingkat bunga efektif 8% adalah 374.319. Sedangkan present value dari pembayaran bunga setiap akhir tahun selama 5 tahun dengan tingkat bunga 8% adalah 43.920. Sehingga kita peroleh nilai kini dari notes tersebut adalah 418.239. Sehingga bisa dikatakan bahwa notes ini mengandung diskon sebesar 131.761. Sebagaimana halnya dengan notes pada umumnya, maka Wunderlich ini juga akan menggunakan atau membuat schedule amortisasi. Nah, kita lihat dulu bagaimana Wunderlich mencatat penerbitan notes itu pada saat melakukan pembayaran jasa arsitekturalnya. Wunderlich akan mencatat building atau construction in progress karena pembayaran jasa arsitektural pasti bangunannya belum selesai sehingga bisa dicatat pada construction in progress sebesar 418.239 pada notes payable sebesar nilai present value-nya tadi. Nah, selanjutnya Wunderlich akan membuat satu schedule amortisasi untuk melakukan pencatatan notes tersebut pada periode berikutnya. Pada tanggal pembayaran bunga yang pertama, Wunderlich akan mengakui adanya interest expense atau beban bunga sebesar 33.459. Ini adalah bunga efektif yang dihitung dari carrying value-nya dikalikan dengan tingkat bunga efektif atas notes tersebut. Maka dia akan mencatat beban bunga sebesar 33.459, kemudian cash yang dikeluarkan tetap 11.000 sesuai dengan tarif nominal yang ditetapkan di dalam bondnya, yaitu 2% dikalikan 550.000, sedangkan selisihnya diakui sebagai amortisasi dari diskon sebesar 22.459, sehingga menjadikan carrying amount pada tanggal pembayaran bunga yang pertama adalah 440.698. Jenis notes yang lain adalah mortgage notes payable. Mortgage notes payable ini adalah satu jenis notes payable yang dijamin dengan properti tertentu. Jadi pinjaman ini biasanya adalah pinjaman untuk memperoleh properti sehingga properti yang diperoleh tersebut digunakan sebagai jaminan atas utangnya. Jenisnya juga ada dua. Untuk mortgage notes payable ini bisa dibayarkan full pada saat jatuh tempo atau bisa menggunakan mekanisme cicilan. Bisa menggunakan fixed rate atau menggunakan variable rate.
pada umumnya yang menerbitkan atau yang menerima mortgage notes ini adalah perbankan. Perbankan bisa saja menetapkan fixed rate untuk 1 tahun pertama, kemudian variable rate pada tahun kedua dan berikutnya, atau memang sudah sejak dari awal ditetapkan dengan variable rate, atau sejak awal dia menggunakan fixed rate. Ketika sejak awal menggunakan fixed rate, biasanya tingkat bunga yang ditetapkan atas notes tersebut lebih tinggi daripada bunga dengan nilai variabel, karena perbankan harus menanggung risiko atas penetapan bunga yang tetap di awal periode pinjaman. Karena biasanya mortgage notes ini dibayar dalam jangka waktu yang panjang. Di Indonesia, pinjaman atas perolehan properti bisa sampai dengan 20 tahun. Isu selanjutnya yang perlu kita bahas adalah bagaimana akuntansi untuk penyelesaian non-current liabilities. Ada 3 situasi selain dari pembayaran notes atau pembayaran utang jangka panjang pada tanggal jatuh tempo, yaitu penyelesaian dengan kas sebelum tanggal jatuh temponya, kemudian yang kedua adalah penyelesaian dengan mengalihkan aset selain kas atau surat berharga yang lain, atau yang ketiga adalah menyelesaikan utang dengan modifikasi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian utang. Pertama yang kita bahas adalah penyelesaian utang dengan cash sebelum jatuh temponya. Nah, ketika satu perusahaan melunasi utang sebelum tanggal jatuh tempo, maka harus dihitung dulu berapa carrying amount pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal pelunasannya tersebut atau tanggal penyelesaiannya tersebut. Kita bandingkan dengan berapa harga atau uang yang dibayarkan pada saat pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo. Perbedaannya ini bisa diakui sebagai gain atau loss. Jika carrying amount dari utangnya atau nilai kini dari utangnya itu lebih besar daripada harga pelunasannya, maka dia bisa mengakui adanya gain. Atau sebaliknya, jika nilai pelunasannya lebih tinggi daripada carrying amount dari utang jangka panjang, maka dia akui sebagai loss. Jadi perbedaan nilai penyelesaian dengan carrying amount akan diakui sebagai gain atau loss. Nah, pada tanggal atau pada saat perolehan atau pada saat tanggal penyelesaian, premium atau diskon yang belum diamortisasi itu akan diamortisasi atau dihapuskan pada tanggal penyelesaian. Sebagai ilustrasi, kita lanjutkan ilustrasi dari Evermaster yang menjual bond pada harga diskon pada tanggal 1 Januari 2019. Kupon rate-nya adalah 8%, sedangkan pada saat dijual, tingkat bunga pasar adalah 10%, sehingga waktu itu Evermaster menjual pada harga 92.278. Nah, potongan dari schedule amortisasi atas diskonnya seperti gambar berikut. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021, Evermaster melakukan pelunasan pada harga 101. Jadi tadi nilai nominal bondnya adalah 100.000, dia lunasi pada tanggal 1 Januari 2021, 2 tahun setelah penerbitan bond tersebut dengan harga 101. Maka kita akan perhitungkan gain atau loss yang harus diakui oleh Evermaster. Nilai pelunasannya adalah 101.000,
Sedangkan carrying amount-nya pada tanggal 1 Januari 2021 adalah 94.925. Maka Evermaster mengakui pelunasan sebelum jatuh tempo ini dengan adanya kerugian pelunasan lebih cepat sebesar 6.075. Maka Evermaster akan mencatat bonds payable 94.925, ini adalah carrying amount-nya. Kemudian mengakui loss sebesar 6.075 dan mengakui pengeluaran kas sebesar 101.000. Model pelunasan yang kedua adalah dengan mengalihkan aset atau surat berharga. Jika utang jangka panjang dilunasi dengan mengalihkan aset selain kas atau surat berharga, maka kreditor harus mengakui non-cash aset yang diterima atau surat berharga yang diterima pada nilai wajarnya. Sedangkan debiturnya itu akan mengakui adanya gain yang sama dengan selisih antara carrying amount dari utangnya atas nilai wajar dari aset yang dialihkan kepada kreditor. Sebagai contoh, misalnya satu bank meminjamkan uang sebesar 20 juta kepada suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini kemudian menggunakan uang pinjaman ini untuk membeli gedung apartemen. Tapi karena tingkat hunian yang rendah, maka perusahaan ini misalnya tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok maupun bunga pinjaman kepada bank. Nah, kemudian bank setuju untuk menerima bangunan dari bond mortgage tadi yang debiturnya dengan nilai wajar sebesar 16 juta untuk menyelesaikan utang 20 juta. Bangunan tersebut nilai carrying value-nya adalah 21 juta di pembukuannya bond mortgage. Bond sebagai debitur akan mencatat transaksi ini sebagai berikut. Dia akan mengakui pelunasan notes payable kepada Hamburg Bank sebesar 20 juta. Dia juga mengakui kerugian atas pelepasan real estate. Karena apa? Karena real estate ini di pembukuannya adalah nilainya 21 juta, tetapi nilai wajar atas aset ini adalah 16 juta. Maka dia harus mengakui adanya kerugian atas pelepasan asetnya sebesar 16 juta. Dia kreditkan nilai bangunan tersebut 21 juta, tetapi dia juga mengakui adanya gain atau adanya keuntungan atas pelunasan utangnya sebesar 4 juta. Karena bond mortgage melunasi utang kepada Hamburg Bank sebesar 20 juta dengan aset yang nilai wajarnya adalah 16 juta. Sehingga dia mengakui adanya keuntungan pelunasan utang sebesar 4 juta, tetapi dia juga mengakui adanya kerugian pelepasan aset sebesar 16 juta. Kerugian pelepasan aset ini dihitung dari membandingkan antara nilai aset tersebut di pembukuan perusahaan dengan nilai wajarnya. Sedangkan keuntungan atau kerugian atas pelunasan asetnya membandingkan nilai wajar asetnya itu dengan nilai buku dari utangnya, yaitu dalam hal ini 20 juta. Kemudian untuk ilustrasi yang lain, misalnya Hamburg Bank itu setuju untuk menerima sahamnya bond mortgage sebesar 320.000 lembar dengan nilai par 10 euro per lembarnya. Dan nilai wajarnya adalah 16 juta untuk melunasi utang bond mortgage tadi sebesar 20 juta. Maka bond mortgage akan mencatat transaksi ini sebagai berikut.
Pelunasan atas utangnya dicatat didebitkan notes payable sebesar 20 juta. Kemudian dia mengakui atas penerbitan saham sebanyak 320.000 lembar dengan nilai par 10 sebesar 3.200.000. Kemudian mengakui share premium ordinary 12.800.000 yang diperoleh dari nilai wajar saham itu di pasar adalah 16 juta dikurangi dengan nilai parnya 3.200.000 dan dia mengakui adanya keuntungan atas pelunasan utang sebesar 4 juta. Ini membandingkan antara nilai utang 20 juta dengan nilai wajar dari sahamnya 16 juta. Penyelesaian utang selain pelunasan pada tanggal jatuh tempo, perusahaan juga dapat melakukan modifikasi dari perjanjian utangnya, atau kita bisa sebut sebagai restrukturisasi dari utang. Kreditor bisa saja menawarkan satu atau kombinasi dari beberapa modifikasi sebagai berikut. Contohnya misalnya mengurangi tingkat bunga nominal atas instrumen utangnya. Kemudian yang kedua memperpanjang tanggal jatuh tempo. Kemudian yang ketiga mengurangi nilai jatuh tempo dari utangnya tersebut atau mengurangi utang-utang yang lain atau yang terjadi atas utang tersebut. Misalnya ada bunga yang terlambat dibayar atau ada penalti yang harus dibayarkan oleh si debitur misalnya. Karena biasanya modification of term ini atau restrukturisasi ini ditawarkan oleh kreditor dalam rangka membantu debitur dalam menyelesaikan utangnya, karena biasanya ditawarkan dalam kondisi debitur mengalami masalah keuangan. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2019, Morgan National Bank melakukan modifikasi perjanjian utang dengan Resort Development Group. Bank melakukan restrukturisasi atas utang Resort Development sebesar 10.500.000 dengan mengurangi prinsipalnya dari 10.500.000 menjadi 9 juta. Kemudian memperpanjang tanggal jatuh temponya dari 31 Desember 2019 ke 31 Desember 2023. Jadi diperpanjang sampai 4 tahun yang akan datang. Kemudian selain itu juga menurunkan tingkat bunga dari effective rate sebelumnya 12% menjadi 8%. Dalam kondisi mengalami tekanan keuangan seperti ini, sebenarnya market rate untuk resort development ini adalah sebesar 15%. Ketika terjadi restrukturisasi utang, maka IFRS menganggap restrukturisasi itu sebagai pelunasan utang yang lama dan timbulnya utang yang baru yang dihitung dari nilai kini dari perjanjian utang yang baru. Dalam hal ini misalnya utang yang lama tadi diterbitkan pada nilai par 10.500.000. Sedangkan hutang yang baru dilakukan modifikasi yang pertama adalah nilai pokok utangnya dari 10.500.000 menjadi 9 juta. Kemudian tingkat bunganya diturunkan dari tingkat bunga efektif 12% menjadi 8%, sehingga perusahaan ini harus membayar bunga ke bank sebesar 720.000 per tahunnya. Selain itu juga dilakukan perpanjangan jatuh tempo selama 4 tahun sehingga harus dihitung berapa nilai present value-nya
atas pokok utang yang jatuh tempo 4 tahun lagi dengan tingkat bunga efektif 15%, maka diperoleh nilai pokoknya adalah 5.145.750. Bunganya kita hitung dengan bunga efektif 15% karena tadi debitur mengalami masalah keuangan dengan N-nya 4 karena diperpanjang 4 tahun dan tingkat bunga 15%, maka diperoleh bunganya, nilai kini dari bunganya adalah 2.055.586. Sehingga nilai wajar atas perjanjian utang yang baru tadi adalah 7.201.336. Ini yang akan kita bandingkan dengan nilai buku dari utang yang lama sebesar 10.500.000. Nah, selisihnya adalah 3.298.664 ini diakui sebagai gain. Maka Resort Development akan mencatat notes payable yang lama sebesar 10.500.000, kemudian gain atau keuntungan atas pelunasan utang yang lama ini adalah 3.298.664 dan mengakui adanya utang yang baru sebesar 7.201.336. Nah, schedule amortisasi untuk perjanjian hutang yang baru tadi adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini efektif interestnya menjadi 15%, maka pada tanggal pembayaran bunga pertama dia akan mengakui beban bunga sebesar 1.080.200, amortisasi atas diskonnya adalah 360.200 dan mengakui pembayaran bunganya adalah 720.000. Maka Resort Development akan mencatat beban bunga sebesar 1.080.200, kemudian amortisasi dicatat ke notes payable sebesar 360.200 dan mengeluarkan cash sebesar 720.000. Sampai dengan tanggal jatuh tempo, dia akan melakukan penjurnalan sesuai dengan schedule amortisasi yang telah dibuat seperti di atas ini. Maka dia akan mencatat seperti ini ketika tanggal jatuh tempo. Dia membayar pokok utangnya 9 juta pada cash sebesar 9 juta. Isu lain yang selanjutnya harus kita bahas adalah bagaimana jika suatu instrumen utang dipilih penilaiannya menggunakan nilai wajar melalui profit atau loss, melalui untung atau rugi yang disajikan di dalam laba rugi. International Accounting Standard Board meyakini bahwa penilaian nilai wajar itu lebih menghasilkan informasi yang relevan dan lebih mudah difahami. Lebih relevan karena informasi itu bisa digunakan oleh pengguna laporan keuangan tanpa melakukan konversi atau tanpa melakukan interpretasi. Karena apa? Karena nilai wajar suatu instrumen itu menunjukkan nilai setara kas pada tanggal pelaporan. Dan informasinya lebih mudah dipahami. Contoh untuk penilaian nilai wajar untuk utang jangka panjang. Misalnya Evermaster menerbitkan satu instrumen utang jangka panjang sebesar 100.000 dan tingkat bunga nominalnya 8% pada tanggal 1 Januari 2020. Kemudian notes ini atau bonds ini jatuh temponya adalah tanggal 1 Januari 2023 dan bunga dibayarkan tiap tanggal 1 Januari.
efektif interest atas bond ini adalah 6%. Maka bond ini dihitung pada saat tanggal penerbitan sebesar atau dinilai sebesar 105.346. Artinya bond ini dijual dengan premium sebesar 5.346,08. Nah, untuk bonds ini, kemudian Evermaster itu menyusun schedule amortisasi sebagai berikut. Maka dia akan mencatat pada tanggal penerbitan menerima cash sebesar 105.346,08 pada bonds payable sebesar 105.346,08. Nah, dalam hal utang jangka panjang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi, maka schedule amortisasi ini akan terus digunakan sepanjang instrumen utang jangka panjang tersebut ada. Nanti sampai tanggal jatuh tempo kita tetap menggunakan schedule amortisasi yang sama. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 31 Desember 2020, maka Evermaster akan mencatat beban bunga dan amortisasi atas premiumnya. Dia mencatat interest expense, beban bunga pada bunga efektif sesuai schedule tadi, yaitu 6.320,76. Kemudian amortisasi atas premiumnya sebesar 1.679,24 dan mengakui interest payable sebesar 8.000. Nah, misalnya diketahui bahwa nilai wajar bonds tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 104.000, maka kita akan bandingkan nilai wajar ini dengan carrying value dari bonds tersebut sebelum penyesuaian nilai wajar, yaitu carrying value-nya adalah 103.666,84 diperoleh dari nilai perolehannya 105 sekian, kemudian dikurangi dengan amortisasi dari premium sebelumnya yaitu 1.679,24. Ini kita bandingkan, kita peroleh ada kenaikan nilai bondnya sebesar 333,16. Maka dicatat unrealized holding gain or loss income pada bond payable sebesar 333,16. Dengan catatan jurnal ini, dengan jurnal penyesuaian ini, maka nanti Evermaster di dalam laporan keuangannya akan menyajikan nilai bond ini pada nilai wajar 104.000. Nah, bagaimana dengan berikutnya? Pada periode berikutnya, pada tanggal 31 Desember 2021, perusahaan juga akan mengakru, akan mengakui adanya beban bunga dan amortisasi sesuai dengan schedule awal yang dibuat tadi. Maka akan diakui beban bunga sebesar 6.220,01 dan ada pengakuan amortisasi atas premium sebesar 1.779,99. Maka pada akhir tahun dicatat interest expense 6.220, bonds payable 1.779,99 dan interest payable sebesar 8.000. Nah, kalau kita perhatikan di sini, sebelum penyesuaian nilai wajar, maka nilai bond tersebut sudah berubah. Tadi dari nilai wajarnya pada akhir tahun sebelumnya adalah 104.000, kemudian dikurangi dengan amortisasi premiumnya 1.779,99.
Nah, bagaimana pernyataan berikutnya? Misalnya pada tanggal 31 Desember 2021 itu nilai wajarnya adalah 101.000. Tadi kita sudah hitung carrying value dari bond payable itu setelah penyesuaian amortisasi premiumnya adalah 102.220,01. Ini diperoleh dari 104.000 dikurangi dengan 1.779,99. Maka pada akhir tahun itu kita perlu melakukan penjurnalan untuk menyesuaikan bond tersebut pada nilai wajarnya dengan jurnal sebagai berikut. Bond payable 1.220,01 pada unrealized holding gain or loss income sebesar 1.220. Sehingga Evermaster akan menyajikan nilai bonds tersebut pada nilai wajarnya sebesar 101.000. Kemudian pembayaran bunga yang kedua dicatat interest payable pada cash. Tahun terakhir tetap Evermaster menggunakan schedule amortisasi semula mencatat interest expense 6.113,14, kemudian amortisasi dari premiumnya 1.886,86 dan interest payable sebesar 8.000. Kemudian nilai wajar pada tanggal 31 Desember ini, karena ini sehari sebelum tanggal jatuh temponya, maka nilai wajarnya akan sama dengan nilai nominalnya, nilai jatuh temponya adalah 100.000. Maka Evermaster akan mencatat selisihnya, tadi carrying value-nya diperoleh 99.113,14, kemudian nilai wajarnya adalah 100.000, maka ada perubahan nilai wajar sebesar 886,86. Ini yang kita akui sebagai unrealized holding gain loss income pada bond payable. Pada tanggal 31 Desember, dia akan menyajikan nilai bonds tersebut pada nilai wajar sebesar 100.000. Nah, pada tanggal pelunasan, dia akan mencatat interest payable 8.000, bond payable 100.000, dan cash sebesar 108.000. Nah, untuk penyajian utang jangka panjang, perusahaan perlu memberikan beberapa catatan-catatan yang menjelaskan atas penyajian laporan penyajian utang jangka panjang ini di dalam laporan keuangan. Apa saja yang perlu dijelaskan? Yang pertama adalah nature-nya, kemudian jadi karakter dari utang tersebut, kemudian tanggal jatuh temponya, berapa tingkat bunganya, kemudian berapa call provision atau berapa nilai jika dia harus melunasi lebih cepat. Kemudian, jadi nilai pelunasan lebih cepat ini biasanya ditentukan dari awal. Jadi di dalam sertifikatnya bisa saja disebutkan bahwa jika perusahaan melunasi lebih awal, maka nilai yang harus dibayarkan adalah sebesar 105% dari nilai utang jangka panjangnya misalnya. Atau kemudian misalnya ada fitur konversi, berapa tingkat konversinya. Misalnya satu lembar bond bisa dikonversi menjadi sekian lembar saham biasa. Atau hal-hal lain yang diminta oleh kreditor. Misalnya kreditor bisa membatasi misalnya tingkat pembayaran dividen atas dividen saham yang harus atau yang bisa dibayarkan oleh perusahaan kepada equity investornya, atau aset-aset yang ditempatkan sebagai pengaman atau sebagai jaminan atas utang tersebut. Itu harus disebutkan di dalam atau harus diungkapkan di dalam laporan keuangan.
Nilai wajar atas utang juga harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Selain itu juga perusahaan harus melakukan pengungkapan berapa pembayaran untuk sinking fund jika sinking fund ini memang diatur di dalam perjanjian utangnya. Untuk analisis dari utang jangka panjang, Anda bisa belajar lagi nanti di manajemen keuangan. Analisis yang umum digunakan untuk informasi utang jangka panjang ini adalah debt to asset ratio. Rasio utang atas aset. Rasio yang kedua yang dapat digunakan adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi pembayaran bunga ketika jatuh tempo. Jadi menggunakan rasio berapa kali interest itu bisa dibayarkan oleh perusahaan dalam 1 tahun. Demikian pembahasan mengenai utang jangka panjang bagian kedua ini. Sampai bertemu lagi dalam kuliah-kuliah kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.